Oke, selamat datang semuanya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kebanjiran informasi dan bingung banget mana yang mesti dipercaya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal sama-sama ngasah senjata rahasia buat ngadepin dunia modern ini, yaitu berpikir kritis. Yuk kita mulai. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang kelihatannya simpel. Apa Anda benar-benar megang kendali atas pikiran Anda sendiri? Sebelum langsung jawab ya iyalah, coba deh pikirin lagi. Mulai dari feed media sosial yang udah diatur khusus buat Anda, sampai berita yang Anda baca, seberapa banyak sih pemikiran Anda yang benar-benar murni dari Anda? Kita ini hidup di zaman yang luar biasa loh. Coba bayangin, kita lagi berdiri di bawah air terjun informasi yang nggak ada hentinya. Tiap detik ada aja berita baru, teknologi baru, ide baru yang hantam kita. Ini era di mana kalau kita nggak terus belajar, ya siap-siap aja ketinggalan. Dan ya, setiap hari tantangannya nih itu-itu lagi. Banjir informasi dari mana-mana, terus ada algoritma AI yang diam-diam ngebentuk selera musik kita, bahkan sampai pandangan politik kita. Hoax juga nyebarnya lebih cepat dari kebenaran. Dan jangan salah, AI yang rekomendasiin video atau berita buat Anda itu nggak netral. AI kan belajarnya dari data buatan manusia. Ya jelas, bias dan asumsi si pembuatnya pasti ke bawah. Sayangnya nih, kita tuh nggak dilahirin dengan kemampuan buat ngadepin ini semua. Coba lihat data dari salah satu SMA di Batu Jajar ini. Dari 162 siswa, sebagian besarnya, mayoritasnya, cuma ada di level sedang buat urusan berpikir kritis. Ini bukan cuma angka di grafik loh, ini cerminan dari tantangan nyata yang kita hadapi. Ada semacam celah besar di pertahanan mental kita. Jadi, gimana caranya kita bisa berenang dan bukannya tenggelam di lautan informasi ini? Jawabannya itu bukan teknologi canggih yang baru, tapi justru sebuah pola pikir kuno yang sekarang ini relevansinya makin kuat. Jawabannya adalah berpikir kritis. Dan yuk kita lurusin dulu satu hal. Ini bukan soal jadi sinis atau nyari-nyari kesalahan orang ya. Berpikir kritis itu seni bertanya secara disiplin. Ini soal menguji sebuah ide. Kayak ilmuwan nguji hipotesis, buat ngelihat apakah ide itu beneran kuat dan pantas buat dipercaya. Ide ini tuh udah ada dari dulu banget. Filsuf Yunani kuno Socrates pernah bilang, hidup yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani. Nah, di zaman Socrates, menguji hidup itu artinya mempertanyakan keyakinan. Kalau di zaman kita sekarang, artinya ia mempertanyakan tweet, judul berita, sampai rekomendasi algoritma. Oke, jadi apa aja sih isi dari kotak peralatan mental buat berpikir kritis ini? Coba yuk kita bedah satu persatu keterampilan intinya. Nah, slide ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Data yang tadi itu dipecah lagi. Analisis, skornya paling tinggi, terus diikutin penalaran, baru inferensi. Tapi coba lihat yang paling bawah, evaluasi. Cuma 44%. Ini ngasih tahu kita sesuatu yang krusial banget. Kita mungkin jago nganalisis informasi, tapi kita paling lemah dalam menilai. Ini info beneran valid atau enggak? Nah, ini nih titik lemah kita. Oke, kita udah tahu masalahnya, kita tahu komponennya. Sekarang gimana cara ngelatihnya? Nah, kita masuk ke alat praktis yang bisa langsung Anda pakai. Metode Socrates. Metode ini tuh kayak peta jalan buat pikiran Anda. Mulai dari klarifikasi, tunggu dulu, maksudnya sebenarnya apa sih? Terus, tantang asumsinya, emang ini selalu benar ya? Lanjut, minta buktinya, kamu tahu itu dari mana? Tapi jangan berhenti di situ, coba cari sudut pandang lain, pikirin konsekuensinya, dan bahkan pertanyakan pertanyaannya itu sendiri. Ini siklus bertanya yang kuat banget. Dan yang paling keren dari perangkat ini adalah, ini tuh serbaguna banget. Anda bisa pakai ini buat ngebongkar apa aja, mulai dari kode algoritma AI yang rumit, sampai puisi kuno yang penuh makna. Lihat deh gimana pola pikir ini bekerja. Waktu kita nilai AI, kita nanya, asumsi apa sih yang ada di balik datanya? Waktu kita analisis teks, kita nanya, apa argumen inti si penulis? Ini kan pertanyaan yang sama, cuma bajunya aja yang beda. Dua-duanya itu intinya sama, nyari asumsi yang tersembunyi, nuntut bukti, mikirin dampaknya, dan gak pernah puas sama satu sudut pandang doang. Jadi poin krusialnya adalah kenapa semua ini jadi penting banget buat dikuasai sekarang juga. Jawabannya, karena ini bukan lagi sekedar keahlian akademis, tapi udah jadi keahlian buat bertahan hidup di zaman sekarang. Kalau Anda menguasai berpikir kritis, Anda kayak punya kekuatan super di kehidupan sehari-hari. Anda bakal bikin keputusan yang lebih cerdas, dari soal keuangan sampai karir. Anda bakal bisa ngelihat upaya manipulasi dari jarak 1 kilometer. Anda bakal jadi pemecah masalah yang handal, dan yang paling penting, Anda nggak akan pernah berhenti belajar dan berkembang. Inilah kunci buat jadi mandiri secara intelektual. Oke, sebagai penutup, saya nggak akan kasih kesimpulan. Justru, saya mau ninggalin Anda dengan satu tantangan.
Satu pertanyaan Sokrates buat Anda pribadi. Coba deh pikirin dalam-dalam. Apa satu asumsi yang Anda pegang erat-erat dalam hidup yang sebenarnya belum pernah benar-benar Anda uji? Nah, mulailah dari situ. Terima kasih sudah menyimak.